setiap agama pasti memiliki tujuan agar umatnya itu bisa hidup sejahtera. Sejahtera dalam pandangan Islam adalah sejahtera di dunia dan akhirat yang kita maksudkan dengan al-falah. Untuk inilah maka Allah membuat suatu aturan-aturan yang bertujuan agar seluruh aturan di dalam kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian manusia atau umat Islam dalam pengertian ini bisa sejahtera. Di dalam perspektif Islam, maka ketika kemudian kita berislam, maka ada satu tuntutan bahwa berislam itu harus kafah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah menjelaskan udkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah dalam agama ini secara sempurna, ya, secara kafah, dan janganlah kamu mengikuti kemauan setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, di sini mengandung satu pengertian bahwa Islam kafah itu berarti bahwa seluruh kehidupan umat Islam itu telah diatur dan di situ ada syariah yang harus kita ikuti. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita bersosial, dan juga bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita bertransaksi, bagaimana kita melaksanakan transaksi-transaksi keuangan. Nah, oleh karena itu di dalam transaksi-transaksi ekonomi, ya, maka dituntut bagi kita sebagai Muslim kita bisa bertransaksi itu sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa hal ya, yang menunjukkan bahwa transaksi-transaksi itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah bahwa suatu transaksi itu tidak mengandung pada 5 hal. Yang pertama adalah tidak mengandung riba. Ya, yang kedua adalah tidak mengandung maisir atau untung-untungan atau judi. Gitu. Yang ketiga adalah tidak mengandung gharar, ya, ketidakpastian, ketidakjelasan, tadlis di sana. Yang ketiga adalah tidak mengandung sesuatu yang haram. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada kedzaliman, tidak ada dharar, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Nah, apa yang dimaksud dengan riba? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, bahwa riba itu diharamkan, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, riba adalah suatu ziyadah, suatu tambahan ya atas suatu pokok dari suatu utang, gitu ya. Jadi dalam konteks ini sebenarnya Allah mengharamkan riba jahiliyah, di mana riba jahiliyah itu adalah utang piutang biasa, tetapi karena mundurnya waktu pengembalian, maka kemudian yang meminjamkan itu minta suatu tambahan. Nah, riba yang seperti ini ya sebenarnya adalah banyak sekali ada di sekitar kita. Sebagai contoh adalah bunga. Bunga menurut para ulama itu memiliki karakteristik yang sama dengan riba di dalam Al-Baqarah 275. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan suatu fatwa di dalam fatwa nomor 1 tahun 2004 ya, bahwa bunga itu adalah haram karena bunga memiliki kesamaan riba dan dikiaskan kepada riba. Karena itulah di dalam satu transaksi keuangan maka tentu saja tidak boleh di sini ada riba. Maka apa yang ada di dalam transaksi konvensional dan kemudian itu menggunakan riba, menggunakan bunga, maka di dalam transaksi keuangan Islam karena dilarang maka diganti dengan akad-akad yang memungkinkan atau akad yang dibolehkan. Seperti ada transaksi jual beli atau mubahah, kemudian ada mudharabah, ada musyarakah, kemudian juga ada ijarah dan sebagainya. Disinilah di dalam industri keuangan nanti akan kita temukan banyak sekali apa yang ada di konvensional, lalu kemudian ternyata tidak sesuai dengan syariah, maka kemudian kita ganti transaksinya itu dengan transaksi-transaksi yang sesuai syariah. Kita lihat misalnya ada bank, tapi di bank itu adalah menggunakan konsep bunga dan bila itu dilarang, maka kemudian diubah menjadi konsep syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah Islam. Begitu juga asuransi. Asuransi itu menggunakan jual beli risiko, ya, yang dimana di sini itu mengandung ketidakjelasan dan ini dilarang di dalam Islam. Maka kemudian dikeluarkanlah satu konsep namanya konsep takaful, yaitu konsep yang saling menanggung. Ya, kemudian ini ada gotong royong di sana, lalu kemudian ini kita kenal dengan asuransi syariah. Ada pegadaian di transaksi keuangan konvensional dan pegadaian itu adalah menggunakan bunga, ya, pinjam meminjam uang yang lalu kemudian ada bunga dan itu dilarang di dalam Islam. Maka kemudian di Majelis Ulama Indonesia membolehkan adanya suatu transaksi yang mirip dengan pegadaian yang kita sebut namanya pegadaian syariah, tetapi dengan satu konsep. Di situ ada qard,
lalu kemudian ada ujroh atau ijaroh atas penyewaan atau biaya penyimpanan dari barang-barang gadai dan sebagainya. Ya. Kemudian juga kita bisa mengenal di sini ada reksadana syariah, kemudian juga ada koperasi syariah dan sebagainya. Yang intinya adalah bahwa di dalam transaksi keuangan itu salah satu tandanya adalah di sana tidak boleh mengandung riba. Yang kedua, ya, di dalam transaksi keuangan itu tidak boleh mengandung suatu spekulasi ya, atau maisir, ya, karena maisir spekulasi untung-untungan itu dilarang disebutkan di dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqun syaitan. Jadi memang fajtanibu itu ya tidak diperbolehkan. Nah, seperti apakah sesungguhnya spekulasi? Di dalam transaksi keuangan setidaknya kita bisa melihat ada 3 tanda ya, yang menandakan bahwa apakah suatu transaksi itu merupakan spekulasi atau bukan. Yang pertama adalah apakah suatu transaksi itu memiliki underlying aset. Ya, jadi apakah transaksi itu ada barang yang ditransaksikan. Maka transaksi-transaksi yang tidak ada barang yang ditransaksikan ya, seperti contoh adalah transaksi indeks saham ya, karena itu bukan sesuatu yang bisa ditransaksikan. Transaksi indeks emas ya, di mana yang ditransaksikan adalah indeks harga emas. Transaksi falas ya, dalam pengertian adalah indeks falas. Itu adalah suatu transaksi-transaksi yang tidak memiliki underlying aset ya, karena yang ditransaksikan itu bukan real dari barangnya, bukan emasnya, bukan sahamnya gitu ya, atau bukan valuta asingnya gitu ya, misalnya dolar, yen dan sebagainya, tetapi yang ditransaksikan adalah indeks harganya. Dan tentu saja ini bukan barang, bukan jasa yang merupakan objek transaksi, di mana adanya barang ini merupakan salah satu rukun dari sah tidaknya suatu transaksi. Yang ketiga adalah bahwa transaksi keuangan itu tidak boleh mengandung gharar. Ya. Gharar itu adalah ketidakpastian, ketidakjelasan, ya, suatu tablis. Ya, misalnya adalah suatu transaksi di mana tidak bisa menjelaskan ya secara rinci dari barang-barang yang diperjualbelikan, sementara misalnya barangnya adalah belum ada. Ya, kita boleh ya melakukan suatu jual beli misalnya menggunakan e-commerce. Ya, tetapi tentu e-commerce ini harus atas barang yang memang bisa dipastikan bagaimana kualitasnya, bagaimana bentuknya dan sebagainya, yang itu memang harus disampaikan, dijelaskan itu dengan baik. Nah, disinilah ya di dalam kaitan dengan gharar ini ya seringkali kita di masyarakat kita, di lingkungan kita ya kita melakukan praktek-praktek gharar. Ya memang ada praktek-praktek gharar seperti misalnya kita membeli makan di warung ya yang tidak dijelaskan harganya berapa, kita makan begitu saja. Prinsipnya di dalam Islam adalah suatu transaksi itu harus antara minggu. Jangan sampai ada suatu transaksi di mana nanti salah satu pihak ya, itu berpotensi tidak ridho. Gitu ya. Kalau kita berjual beli barang sementara harganya belum ditetapkan, kita pastikan membeli, maka dalam prinsip Islam sebenarnya itu tidak sah. Ya, meskipun itu biasa kita lakukan di warung-warung dan sebagainya. Karena itu sebaiknya suatu transaksi harus jelas dulu. Yang keempat adalah bahwa suatu transaksi itu tidak boleh mengandung sesuatu yang haram. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam daftar indeks syariah di Indonesia, misalnya di indeks saham syariah Indonesia, tentu sesuatu yang haram ya, atau misalnya emiten dari perusahaan yang memang tidak halal seperti misalnya industri rokok, ya, kemudian hotel, kemudian mungkin ada supermarket yang juga menjual minuman keras ya, maka tentu ini adalah saham-saham yang tidak boleh kita beli. Begitu juga kita tidak boleh bertransaksi atas sesuatu yang haram, baik itu adalah haram lidzati karena barangnya haram, ataupun haram lighairi, yaitu haram karena prosesnya itu adalah tidak halal. Yang keempat adalah yang terakhir, yang kelima adalah bahwa suatu transaksi itu tidak boleh mengandung adzaliman. Ya, di situ tidak boleh ada dhurur, ya, jadi la dhurur wala dirar, tidak boleh ada sesuatu yang bahaya. Ya artinya apa? Bahwa sesuatu itu harus sesuai dengan maqasid syariah. Ya, jadi kalau ada sesuatu ya yang di dalam transaksi itu ternyata mengancam kemandurutan di masa depan, maka transaksi yang seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan syariah dan harusnya kita hindari. Itulah ya 5 hal yang menjadi satu prinsip ya, bahwa suatu transaksi keuangan itu yang sesuai syariah atau tidak. Jadi apakah mengandung salah satu dari 5 hal yang saya sebutkan tadi atau tidak. Jika
jika mengandung salah satu dari itu, maka bisa kita pastikan bahwa transaksi itu tidak sesuai dengan syariah, dan kita harus yakin bahwa sesuatu yang tidak sesuai syariah itu tidak akan maslahah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.